Tapi even sebenarnya kalau gue jelasin itu, even sebenarnya di dunia pendidikan membingungkan. Apa bedanya pendidikan arsitektur sama pendidikan teknik arsitektur? Jadi waktu itu kita bahkan ngebangun komunikasi sama Architecture for Humanity. Waktu itu dia sempat hampir mau ngasih grant sekitar 150 ribu US. Wow, gede juga dong. Lumayan. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili dan saya Arik Noval. Asik. Ini bukan Mira Prihatini ya teman-teman, karena hari ini partner saya di .podcast nggak bisa hadir, jadi beliau penggantinya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial karena sebenarnya ini adalah special edition untuk ulang tahun IAI, Ikatan Arsitek Indonesia yang ke-65. Ya, tamunya siapa lagi kalau bukan Ariko Andika Bina dari founder dari SAI Ars. Yeah. Udah. Oke, kita udah lama nggak ketemu ya Riko ya. Udah sejak 3-4 tahun ya. Setelah pandemik. Jadi gue sama Ariko dulu sempat dalam satu pengurusan Ikatan Arsitek Indonesia Nasional di periode 2018 2021. So, itu pandemik. Nah, ketemu lagi sekarang. Ariko, apa kabar? Alhamdulillah. Kenapa gue undang Ariko teman-teman hari ini? Karena sebenarnya ini dalam rangka juga selain ulang tahun IAI, bahwa IAI sekarang dalam masa pemilihan ketua umum Ikatan Arsitek Indonesia Nasional di tahun tahun 2021 2027. Selalu 4 tahunan. 3 tahunan. Boleh diceritakan sampai lo di titik ini, Ariko? Kenapa tiba-tiba lo ada di 3 kandidat yang sekarang maju? Gue gak perlu cerita dari gue lahir kan ya? Jadi lo bisa cerita dari kenapa tiba-tiba lo ada di kepengurusan IAI, atau sekarang bisa jadi ada di sini. Nah, itu lo harus ceritain kok. Aduh, gimana ya? Oke. Gue tuh lulus S1 tuh 2002. Jadi sempat juga intern di Singapura. Nggak lama balik, terus kayaknya mulai bangun praktik sendiri. 2005 gue jadi anggota IAI. 2005. Oke. Nah 2005 itu juga gue kebetulan dapat scholarship ke Istanbul. Ketemu Mas Ju di situ. Oke. Jadi gue ngobrol kali pertama sama Mas Johara justru di Istanbul. Di Istanbul. Pas lo lagi studi itu. Oke. Terus balik ke Indonesia. Lalu 2006 Mas Ju kepilih ketua IAI Jakarta. Mas Ju itu ketua IAI Jakarta 2006 ya? 2006 2009. Baru sebelum menjadi ketua IAI Nasional 2015. Nah, 2006 baru beliau ngajakin gua gabung di kepengurusan. Jadi itu kali pertama gua gue kali pertama jadi pengurus zamannya Mas Ju di IAI. Tapi Jakarta dulu nih. Jakarta. Tapi sebenarnya 2005 itu gue juga lagi ngebantuin IAI nasional karena Aceh tsunami. Tsunami, ya. Gitu. Ya. Itu saya masih kecil banget. Disclaimer, ini adalah perwakilan Gen Z ya, perwakilan Gen Z yang akan menjadi calon arsitek di Indonesia ya. Berarti dari 2005 karena 2004 lo membantu IAI secara tidak langsung ya, informal lah ya, belum terjun. Sebagai anggota. Sebelum sebagai anggota, 2005 lo jadi anggota dan 2006 lo baru jadi pengurus. Mas Ju sendiri yang menarik lo jadi ini ya. Waktu itu karena gue dulu diingetnya, ya udah kan lo bantuin tsunami, ya udah berarti lo di pengabdian profesi gitu. Gitu. Iya. Jadi lo di keprofesian pada saat itu. Pengabdian profesi. Nah, tapi gara-gara itu, terus gue baru di periode 2008-2011
gue jadi naik ke nasional, pengabdian provinsi juga. Oh sama, Lu sempat bidangnya di sama. nasional. Udah 2008 gue udah di nasional. Oh gitu. Iya. Waktu itu di nasional kepengurusannya siapa ya? Pak Endi. Oh, lu di ini Pak Endi. Iya. Pak Endi. Pak Endi juga dari IAI Jakarta. Iya, Kan? Jakarta. Yes. Ya, oke. Yes. Jadi lo masuk di IAI Nasional di tahun 2008-2011 ya? Yes. Itu sebagai di situ apa? Pengabdian profesi. Pengabdian profesi. Oke, berarti Gue mungkin buka mengabdi kali ya gitu ya. kayaknya kayak ini cocok nih untuk mengabdi pada masyarakat ya. Udah lah lo di sini gitu ya sebagai profesi. Anyway, ketika lo di sana mungkin ini teman-teman pengen tahu ya sebenarnya ketika lo di pengabdian profesi itu apa sih yang lo lakukan kok? Banyak sebenarnya. Nah, jadi gini, kalau kan ada kalanya mungkin kita ingatnya yang ngomongin yang ngedampingin bencana, Iya. gitu ya. Karena gue mulainya juga dari tsunami kan. Abis itu kan kayaknya beruntunan aja tuh kita ada bencana segala macam. Jogja juga, gempa dan segala macam. Ya. Nah, padahal nggak cuma itu gitu. Termasuk kemudian sebenarnya kita advokasi ke teman-teman. Gini, ada yang basisnya advokasi ke kelompok masyarakat yang mungkin termarginal, tapi juga ada yang sebenarnya kita ngomongin sebenarnya kalau misalnya pendekatannya partisipatori itu bisa disembarain nggak sih? 2009 kita bikin sembara, 2009-2010 lupa gue. Okay. Jadi sebenarnya sembaranya, jadi kita bikin kalau pendekatan partisipatori, lo ngelihat komunitas di tempat lo, apa yang mereka butuhin, jadi tempatnya di mana aja, silakan pilih. Terus lo bisa ngusulin apa? Nah waktu itu kita datengin PU, kayak gini biar usulan dari bawah, sediain dananya dong, gitu. Kita bikin sayembara, nanti yang menang, 3 yang menang dibangun. Ya, gitu. Lumayan ini ya langsung terjun, ya bener ya pengabdian itu tadi ya. Iya. Jadi emang langsung direct ke sebagai profesional juga mengadvokasi buat apa ya bangunan ya atau building yang buat yang digunakan oleh masyarakat yang tertimpa bencana gitu. Ingat betul. Tapi nggak cuma bencana gitu. Okay. Nah yang sayembara tadi itu yang menang Sarah Ginting. Ada 3 lah pokoknya. Satu Jogja, satu Surabaya, satu di Bandung. Satunya Sarah Ginting. Sarah Ginting di Bandung ya kalau nggak salah. Ya dia bikin ruang komunal buat anak-anak gitu. Jadi lucu, bagus. Berarti artinya dari jalur sayembara tadi mengakomodir teman-teman arsitek profesional itu untuk memberikan pelayanan lah ya terhadap itu kan. Artinya itu kan pengabdian ya. Tidak ada imbalan. Maksudnya secara profesional gitu ya. Fee. Mereka dapat hadiah. Oh, itulah fee-nya ya. Itulah fee-nya dan itu kan dibiayain sama PU. Gitu. Jadi mereka sebenarnya gini, kita ngelihatnya bahwa yang harus dilayani oleh arsitek bukan cuma yang paying klien lo akan ada klien yang lain, tapi mungkin lo akan klien itu dibantu sama pihak lain yang akan ngebayar untuk kebutuhannya dia gitu. Jadi nggak direct gitu. Nggak direct. Intinya tetap ada kalau gue bilang ada klien, tapi ada user juga yang belum tentu klien ini adalah user. Yes, gitu ya. Kurang lebih gitu. Jadi kalau seandainya masyarakat sebagai penerima manfaat, misalnya gitu. Yang bayar mungkin kliennya kali ya, betul. Gitu. Misalnya dalam kaitan ini PU tapi PU juga nggak tahu gue mau bikin apa ya, udah sembarin aja gitu. Jadi model kayak gitu sampai sekarang masih ada nggak sih, Pak? Di pengabdian? Jarang ya. Serius? Udah abis itu kayaknya kita coba model-model yang lain kan. Abis itu ada gempa Lombok, banyak menjatuhkan. Tapi selalu dengan pemerintah kalau misalnya sifatnya pengabdian tadi? Nggak harus. Oh enggak ya? Jadi waktu itu kita bahkan ngebangun komunikasi sama Architecture for Humanity. Waktu itu dia sempat hampir mau ngasih grant sekitar 150 ribu US. Wow, gede juga dong. Lumayan. Gitu. Oke, berarti dari lo terjun di pengabdian masyarakat di IAI Nasional, lanjutannya apa tuh? Nah, gue pengen tahu sampai titik ini ya. Sampai dengan titik kan tadi baru sampai 2010 ya, balik 11. Nah, what next dari tahun 2012 gue bantuin IAI Jakarta. Oh, lo balik lagi ke IAI Jakarta. Waktu itu Steve kepilih jadi ketua. Oke. Gue jadi wakil. 2 periode tuh. Jadi 2012 2015
2015 ke 2018. Berarti lo sebagai wakil ketua Wakil ketua IAI Jakarta di periodenya Steve ya waktu itu ya. Yes. Apa lo yang lo lakukan selama menjadi wakil? Ini benar karena kita harus menggali ya kok ya. Betul. Iya. Karena saya di sini posisinya butuh mencari tahu juga karena masih baru ya, Kan masih baru. teman-teman mungkin sekarang yang nonton kita tahu Ariko, tapi sebenarnya kapasitas dia kemarin-kemarin di IAI apa aja sih? Nah itu kan kita perlu tahu tuh. Gue aja nggak tahu. Kita gali. Gini, perbedaan nasional sama Jakarta sama provinsi. Kalau nasional akan heavy di kebijakan, terus provinsi akan heavy di kegiatan, pelayanan, kegiatan jadi pelayanan langsung. Nah, waktu lalu kita, Steve dan kami dan pengurus IAI Jakarta saat itu, kita mau coba kalau Mas Ju kan bikin Jakarta Architecture Triennale 2009 kali pertama, terus lanjutin. Ini 3 tahun nih, masa kita cuma nunggu 3 tahun, di selang tahun kita isi apa ya, terus kita bikin Design Week. Oh ada Jakarta Design Week. JDW, Jakarta Design Week. Dan itu sebenarnya kita coba linkage, bikin link ke kayak Design Week internasional. Sampai kita diundang ke Tokyo. Wow. Jadi Design Week itu ternyata ada di tiap kota. Dan lo yang mengelingkan bahwa ini Enggak, bisa, maksudnya IAI Jakarta IAI Jakarta, mencoba untuk gitu. melingkan ke Jakarta, ke kota-kota lain gitu ya. Gue cuma salah satu skrup lah, tapi motor yang paling berat Steve, bagaimanapun. Iya. Artinya IAI Jakarta tanpa harus IAI nasional pun berkegiatan tuh bisa ngeling dengan kota-kota lain gitu. Nah, waktu itu strategi kita makanya kita lihat Design Week nih. Design Week tuh ada di beberapa kota gitu dan bahkan ada jejaringnya gitu. Jadi ya udah kita coba bikin Jakarta Design Week. Emang sangat heavy sama arsitektur sih saat itu gitu. Tapi belakangan kan kita mau coba deketin juga teman-teman desain yang bukan non arsitektur. Tapi kayaknya di periode berikutnya 2018 kayaknya nggak lanjut ya. Sama ini mungkin ya teman-teman pengurus punya kebijakan yang beda gitu ya, approach yang beda juga gitu. Oh berarti apa yang sudah ada pun di IAI Jakarta dengan kegiatannya itu bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada di kepengurusan berikutnya. Nggak harus ada gitu ya. Nggak harus ada. Itu sesuai kebijakan masing-masing ketua gitu ya. Bisa begitu, tapi gue jawab diplomatis ya. Iya. boleh. Ya ini sebagai kita yang awam ya, gitu ya, tidak dalam pengurusan ini. Lu nggak bisa bilang awam. Artinya bahwa kan kayak Jakarta Design Week tuh kayaknya ada ya, kemarin beda lagi ya yang di Tamrin Line tuh apa sih waktu itu? Oh, Architecture Festival. Oh itu beda lagi. Nah, berarti namanya juga. Berarti itu produknya kan berbeda di itu kan, tapi ya, mungkin teman-teman pengurus coba addressing different issue. Iya. Kan tiap ini tentu beda-beda gitu. Jadi harusnya ya kita dimungkinkan lah ya ada fleksibilitas. Yes. Dan justru penasaran karena belum menjadi anggota dan belum aktif gitu ya. Sebenarnya seberapa urgent kita aktif supaya bisa membantu masyarakat misalnya contohnya tadi. Sebenarnya apalagi buat teman-teman yang calon arsitek atau arsitek muda gitu sebenarnya. Kalau bilang untuk bantu masyarakat itu kayak alasan ideal ya. Boleh nggak kita banget tuh. Banget kan? Ini ideal banget. Tapi boleh nggak kalau misalnya alasannya dimulai nggak? Gue memperjuangkan profesi gue dulu deh. Jadi ngomongin dulu. Gue berangkatnya dari situ. Subjeknya gue dulu. Iya. Dengan demikian gue tentu akhirnya bukan mengenai diri sendiri, tapi akhirnya ngomongin mengenai bareng-bareng nih. Tapi kalau masa gue cuma diem doang gitu. Iya. Lo nggak punya ide bagaimana profesi ini harusnya dikelola, diatur dan segala macam gitu. Kan lo jadi korban gue kan? Tanda petik ya. Tanda petik ya. Karena kita bikin PPAR. Pendidikan 5 tahun. Iya. Beliau 7 rumus. Nah, mungkin buat konteks saya baru selesai PPAR. Baru beres ya. Dan mungkin teman-teman yang karena ada dari profesi lain gitu, PPAR itu adalah pendidikan lanjutan untuk arsitek
mahasiswa arsitek yang mau menjadi Yang mau arsitek menjadi profesional gitu ya. Jadi ini disclaimer bahwa lulusan arsitek nggak semua jadi arsitek, tapi Yes, kalau mau yes. jadi arsitek harus melalui Iya, jenjang ada PPAR. PPAR. Jadi Iya. syarat untuk menjadi arsitek ada PPAR atau S2 itu. Iya. Berarti salah satunya lo ya, lo tadi bilang produk yang lo ciptakan pada saat itu. Nah itu boleh diceritain itu pada saat lo di IAI nasional berarti ya, di tahun Nasional. 2000. 18 2021. Oke, itu udah digodok waktu itu berarti. Karena undang-undangnya keluar 2017. Yes. Oh gitu. ya, undang-undang arsitek. Ya. Undang-undang arsitek keluar Undang-undang arsitek. 2017. Nah, 2017 terus mulai dari itu kan Agustus kan. 2018 kita kan undang-undang itu mengamanahkan aturan turunan, aturan pelaksananya. Iya, ke bawah-bawahnya tuh ya. Gitu. Ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri. Nah, Iya. gue salah satu yang menyiapkan itu. Oke, berarti PPAS adalah salah satu produk turunan dari Di antaranya yang kita undang-undang perjuangkan. itu, gitu. Nah, PPRS di luar itu sebenarnya. PPRS masuk di situ, tapi kemudian pelaksananya itu kerjasama sama APTARI. Iya, APTARI iya. itu Asosiasi Perguruan Tinggi Iya. Arsitektur Indonesia. Berarti nggak sendirian juga ya. Nggak sendirian, nggak Itu bisa. karena dari dunia pendidikan Inline. yang harus yang Ya, inline kita. menyesuaikan Nah, ya. berarti Nge-link sama pendidikan jadi Betul. yang kita lakuin dulu. karena kan mereka bibit-bibit untuk masuk jadi Yes. profesional arsitek itu ya. Menggodoki berapa lama tuh bikin PPAS? PPHR lumayan sih, ups and down ya. Ya kita maksudnya bukan bahasa ups and down yang gue maksud dynamics gitu. Iya. Sangat dinamis gitu. Dan akhirnya keluar apa peraturan itu gitu ya bahwa ini harus melalui PPAS itu tahun berapa ya? Nah, gini, IAI mendahului aturan negara. Hah, gimana tuh? Jadi Oh, yang iya? memulai justru ketika ketua IAI, seharusnya kalau bukan salah ya, ketua IAI waktu itu dosennya dia, tapi lu mungkin nggak ketemu ya, Pak Sandi Sergar. Oh, oke, ya. Dilempar ya? Dirintis pada saat itu, tapi kemudian MOU pertama 2005. Oh, berarti jauh sebelum undang-undang arsitek itu keluar gitu ya. Zamannya Pak Budi Skada dan pertama kali diusul di Medan. Diusulkan bahwa ini harus melalui yang kayak gini. Yes. Nah, tapi saat itu belum ada undang-undang yang menyaratkan. Undang-undang menyaratkan 5 tahun ada pendidikan profesi itu baru 2012. Oh. Jadi kita 7 tahun lebih awal dibanding. Iya ya. Dari aturan aslinya, dari aturan pemerintah. Jadi atau berarti itu jauh lebih mudah mengeluarkan PPAS berikutnya karena sudah Kita dirintis dari udah rintis lama dari gitu lama. ya. Jadi itu perjalanan panjang banget. Artinya artinya mengambil file-file dari zaman yang dulu yang udah digodok untuk dilanjutkan karena udah ada undang-undang yang mengatur gitu ya. Nah, undang-undang membuat kita punya payung yang lebih lebar, lebih kuat gitu. Jadi for your information ya, waktu gue pertama kali ketemu Ariko itu adalah di gedung DPR asal lo tahu. Serius. Gue Tapi jadi bukan aktivis pas demo banget ya. ya. Kita tuh Bukan pas kayak demo. seolah-olah aktivis ya. Jadi waktu pada saat itu kita diundang, gue tiba-tiba diundang oleh Mas Ju juga. Akhirnya Mas Ju yang mengundang, Ren lo ikut kita ke gedung DPR karena ini mau ketok palu ya tuh kok ya kalau nggak salah. undang-undang arsitek itu. Ya, jadi kayak begitu diketok itu foto-foto yang ala-ala di depan tangganya gitu Iya, loh iya, bahwa ini jadi lumayan lah ya jadi saksi hidup gitu ya keluar ya udah arsitek tahun Gue tapi kayaknya 2017. ngikutnya bukan yang pas di gedungnya, setelahnya. Jadi karena waktu itu gue kenapa gitu, abis itu kan ngumpul di Senayan juga. Iya, itu yang keberapa itu? Kedua apa pertama? Ya, kayaknya yang kedua ya. Kedua ya. Tapi Pokoknya abis tinggal ketok doang. udah ketok, kan abis itu kan kita ngumpul kan, makan Iya, kan. betul. Nah gue nyusul ke situ karena gue nggak sempet ke gedung DPR. Oh, lu nggak ikut masuk ke dalamnya waktu Nggak itu? sempet, nggak Oh. sempet. Jadi terus akhirnya gue tanya Mas Ju, lagi pada di mana? Udah nyusul Oh ke sini. iya benar Gitu. benar. Belum tahu apa-apa. Pada saat itu saya baru masuk kuliah. Belum tahu apa-apa. Tapi pada saat itu kan emang akhirnya tuh ya gue karena baru masuk di kepengurusan jadi kayak oh ini sesuatu yang penting ya, undang-undang arsitek itu sesuatu yang kayak diperjuangkan. Gue baru tahu juga bahwa itu tuh kayak udah lama gitu loh, diperjuangkan melalui ya berdarah-darah lah ibaratnya gitu. Jadi pada saat itu ya gue yakin orang yang memperjuangkan itu udah lama itu kayak plong gitu ya ibaratnya gitu ya. Karena gue baru tahu oh kayak gini dan ya udahlah gitu ya kita tahu gini. Ternyata sampai sekarang pun tuh jadi salah satu apa ya undang-undang yang dipegang oleh ya semua kita ya profesi untuk bisa menjalankan
profesi atau gimana? Gue bisa bilang IAI mungkin salah satu yang lumayan matang lah ya. Maksudnya kita ya akhirnya nyiapin Pranata, ID bagus kan. So kita bisa ngelihat ID sebagai organisasi yang lain yang. Tapi IAI kalau di jasa konstruksi harusnya kita juga yang salah satu yang nge-leading lah kalau mudah-mudahan nggak ini ya gitu. Tapi kenapa 5 tahun? Karena internasional bilang 5 tahun. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman kan ada di luar negeri kan? UIA. Nah, teman-temannya ke luar negeri seringkali kita tuh nggak dianggap arsitek gitu. Itu kan jadi karena kurang syarat. Kurang syarat. Parah banget. Cuma kurang setahun. Tapi pada saat itu saya ngerasain mungkin karena fase transisi ya. Jadi kadang kalau ngejelasin ke teman-teman keluarga atau ke teman-teman yang non arsitek bingung karena perlu kuliah lagi sih, kok harus karena gitu kan ya. Apalagi dari segi ini kan berubah-berubah terus, dulunya insinyur, habis itu berubah jadi ST, dari ST habis itu berubah jadi SR, terus ntar kalau udah beres udah jadi arsitek ada AR lagi, itu orang bingung banget, orang awam, orang umum ya, karena banyak perubahan-perubahan. Tapi even sebenarnya kalau gue jelasin itu, even sebenarnya di dunia pendidikan membingungkan. Apa bedanya pendidikan arsitektur sama pendidikan teknik arsitektur? Apa tuh? Nah, beda ya? Beda ya? Karena ada tekniknya. Beda ya? Ada teknik. Nah, di luar negeri ketika yang profesinya udah kejabar dan udah matang sedemikian rupa, arsitek sama arsitek engineer itu beda. Arsitek engineer ada teknik arsitektur. Teknik arsitektur itu sebenarnya lebih lari ke ini kalau misalnya gue contracting, gue ini menerjemahkan gambar arsitek, gue harus pasang dengan cara apa? Gitu. Misalnya gue ngambil contoh nih, ini kita punya nut nih gini ya. Kita udah specify 3 mili. Gue harus terjemahin dong, gimana caranya gue masihin dia 3 mili. Kalau kita mungkin di Indonesia masang nut aja susah amat sih. Iya. Cuma nut doang gitu. Tapi kalau di terutama Eropa, precision is the key. Iya, betul. Jadi gimana ceritanya lu 3 mili? Ya, itu kan teknik kan? Iya. Ya, kayak itu. Jadi artinya ya untuk melalui satu jenjang yang itu pun tuh lumayan ini ya. Ya, berbeda-beda prosesnya. Beda-beda. Tapi emang yang kita harapkan kan di ujungnya adalah arsitek profesional gitu ya. Kurang lebih ya dari segala dinamika pendidikan yang ini yang kita juga upayakan di PPHS tadi ya kok ya. Yes. Udah berapa, kalau sekarang kan udah masuk ya. Saya udah ada juga yang lulusan ini contohnya Rikman gitu ya. Ini udah batch keberapa ya? Maksudnya kayak generasi keberapa? Kalau 2005 jadi kita udah hampir 19 tahun kan. Tapi sebenarnya Dynamics juga. Terus dulu 2005 masih kita tebengin ke S2. Oh iya. Iya gitu. Bisa S2. Jadi kesepakatan kita waktu itu sama perguruan tinggi PPHR atau S2 alur desain. Oh oke. Oh iya. Gitu. Ada spesifiknya. Karena kan ada yang riset kan. Iya. Gitu. Ya ini ada yang desain by research tapi desain yang penting. Kita ngomongin desainnya yang jadi asal ada desainnya berarti itu udah bisa dihitung gitu ya untuk keluar jadi. Tapi apakah maksudnya pasti ada salah satu standar yang membedakan antara apakah ada S2 sama yang PPR? Apakah ada kayak nggak spesifik standar. Tujuan pendidikannya pasti beda. Iya. Gitu ya. Bahwa kemudian kita mungkin belum membedakan secara spesifik. Yang kita lihat pokoknya ini pembunuhan 5 tahun nih. Gitu kalau kita setara dong mana-mana gitu. Walaupun dalam kaitan tertentu mungkin yang S2 dia akan lebih dalam di sisi pemikiran. PPHR tapi sebenarnya itu kan ngomongin code compliance. Iya. Itu kan kode etik ya. Kode etik sama kode bangunan kan. Iya. Semua ya. Peraturan. Lu ngapalin PP permen yang bangunan. Oh iya. Ngapalin kebakaran. Iya kebakaran nggak boleh gimana itu segala gitu kan ya. Gitu. Jadi memang langsung nge-link banget sama profesi ya. Apa yang dipelajari gitu di dalam PPHS itu sendiri ya.
setelah 2021 terakhir, lo masuk ke pengurusan ini nggak? Oh, rakyat jelata gua. Oh, lo? Gue nemenin Rikman kuliah. Oh, iya. Oke. Buat konteks juga, Baik. barengan kita di UI ya sama Pak Riko. Iya. Akhirnya, nah, Kakak. kakak kelas. Kakak kelas nih, kakak kelas. Males Kan kita banget. sekelas. Kita sekelas, kita ada sekelas bareng. Ini padahal beda generasi ya, tapi kayak kita teman sekelas, teman kuliah gitu. Iya, gue berarti manggil bokap lo om dong. Parah banget. Oke, lo setelah vakum dari 2021 terakhir ya kok, tapi kan pasti lo nggak benar-benar menghilang atau nggak tetap memantau lah ya, tetap melihat karena keprofesian ini juga melekat di kita kan semua ya, Yes. pemilikan. Dan akhirnya lo masuk dalam pemilihan ketua umum Ikatan Arsitek yang di 2004-2027 gitu ya. Kemarin gue lihat dari 21 orang ya kalau nggak salah ya. 21. 21 Banyak ya. Banyak banget. Banyak banget ya. Banyak loh. Seluruh Indonesia juga ya. seluruh Ibaratnya Indonesia. ini kalau pemilihan model ini top 3 ya. Gue tuh sampai kayak bingung nih kita milih presiden apa menteri ya. Banyak banget. Dan itu barengan. Iya, barengan. Waktunya juga barengan. Iya. Artinya sekarang ketika akumulasi suara udah jadi bertiga gitu ya kok. Berarti ini kan sesuatu yang serius dong pastinya. Yeah. Karena yang mungkin tadi ada yang mungkin cek ombak lah, mungkin dari 21 orang kan bisa jadi kayak ya udahlah gue coba-coba gitu atau apalah gitu mungkin di awal ya, tapi akhirnya kan semua vote, semua anggota member Arsitek Indonesia ini vote dan lo adalah salah satu yang masuk dalam tiga besar itu iya. gitu. Artinya ini akan menjadi lebih komprehensif ke depannya ya. Ini kan cuma 1 bulan lagi ya, kurang lebih ya. Kurang lebih 1 bulan, 1 bulan lagi kan kan. 24, 25 Ya, Oktober ya. Iya. Iya. Kita akan ketemu di Munas Manado. Jadi dan itu juga sekaligus menghitung suara atau Yes. penghitungan suara gitu ya. Mm. Kok selama dari 2005 sampai sekarang lo mulai banyak pengalaman di IAI daerah nasional gitu ya. Masalah utama IAI apa sih? Gue pengen tahu loh. Maksudnya di setiap pengurusan pasti ada masalah dong. Yeah. Tapi paling tidak ketika ini gue pengen tahu aja dari POV lo ya. Saya juga penasaran. Karena kan buat beberapa generasi yang akan datang mungkin kan teman-teman yang Betul, seumuran betul. saya akan Jadi paling enggak juga. ya, apa yang paling krusial ya kok di permasalahan yang lo jumpai lah dari sekian puluh tahun tadi itu ya. Apa sih yang paling krusial sekarang ini gitu? Saat ini ya. Ya saat ini. Kalau saat ini ya tentu banyak. Boleh lo sebutin beberapa lah kalau mungkin banyak banget. Kalau saat ini kita pasti harusnya mulai ngomongin bisnisnya dong. Iya. Oke, bisnis apa nih? Arsitektur. Oke. Jadi maksudnya praktik arsitek dan itu kan sebenarnya gini. Gua nggak tahu ya, dulu kita tuh sering kali nggak ingin mengucap bisnis as if kemudian dia benda yang lain. Tapi sebenarnya harusnya kita akan ngomongin iya nih kita apakah iya kita akan berkembang kalau kita udah nggak ngomongin bisnisnya. Iya. Iya dong, gitu. Lo ya kita emang berprofesi sebagai arsitek. Bukan hanya pengabdian lo dong. Tapi faktor ekonomi juga kan. Faktor ekonomi yang mencari nafkah. Ya kita kan make living kan. Iya betul. Iya. In a sense kan. Nah, akhirnya di situ tentu kita harus ngomongin bisnisnya, nggak mungkin enggak gitu ya. Nah dahulu kita ngelihatnya bisnisnya tuh pada aspek legal formal. Oh ya deh nanti SRA, SKK, dulu SKA namanya gitu. Iya. Itu yang jadi, lu kan salah satu alasan lu kenapa mau pengen PPR kan? Harus STRA. Harus ya, STRA, harus STRA. gitu. Oke. Nah, ini one thing. Tapi kalau ini kita selesaikan, yang menjadi penting menurut gue dan harapan gue justru ada di generasinya Rikman. Yang gue suka banget dari teman-teman ini sebenarnya adalah udah mulai heavy. Oke, ini start formalnya satu hal, tapi ngomongin karyanya dong. Ya kan? Lu nggak akan gini. Lu mungkin lu akan flexing. Oh, akhirnya gue punya SRA gitu. Tapi kan itu satu hal, tapi lu akan tentu kebanggaan kita akan berlipat ganda ketika gila satu proyek gue selesai. Iya. Ya kan? Yes. Dan kita harus basisnya itu kan. Kita ngomongin kreatif means to create. Dan itu masalah arsitektur, masalah karyanya gitu.
Nah, in between itu kan sebenarnya tuh ada bisnisnya lah, ada ethics lah, terus yang perlu disiapin IAI apa? Promotion. Karena lu kan kita kan somehow terbatas the way we promote our practice. Yes. Nggak boleh promosi. Sebenarnya nggak boleh promosi dengan menyebarkan informasi yang menyesatkan. Informasi menyesatkan. Itu Nggak jadi boleh ada salah info, misinfo. Nggak boleh misinfo. Ya, dulu kita gini. Waktu awal-awal kita masuk IAI, lu nggak boleh beriklan. Iya. Karena kode etik tahun 93 itu menyatakan lu nggak boleh beriklan. Kode etik 2007 diubah. Kita tuh nggak boleh mengiklankan diri dengan menyampaikan informasi yang menyesatkan. Yes. Ada tambahan informasi. Nah, anyway, kan akhirnya gini, ya udah kalau misalnya kan kita punya ruang gerak yang nggak begitu luas, kalau gitu IAI dong yang bisa fasilitasi kita promote. Yes. Kalau mungkin gue nggak tahu ya. Mungkin kita tentu ya generasi kita butuh promosi juga somehow. Tapi mungkin kadarnya berbeda sama Generasi yang sekarang. generasi sekarang. Kita udah punya base practice-nya sendiri. Udah portfolio udah ada. Ya, jadi ya. itu sebenarnya promosinya itu sendiri Iya, kan, ya betul, kan. Jadi betul. itu di jalan. Sedangkan Yang baru-baru ini. baru-baru ini kan, iya. jadi mereka butuh portfolio Yes. yang real. Tapi kalau sebelum gua ada, gimana cara gue promote? Nah, Iya, jadi menjadi arsitek, menurut gue itu menjadi harusnya yang difasilitasi sama IAI. Mungkin saya kalau sharing mewakili teman-teman yang masih muda-muda ya. Boleh. Banyak problem-problem yang sekarang kita rasain mungkin yang masih muda-muda karena tadi misalnya kita mau mulai sendiri, kita tuh kalah harga dengan yang beriklan di sosmed. Itu kan masalah yang 5.000 per meter itu. Iya, 5.000, 15.000 per meter, 20.000 per meter. Itu kan dia beriklannya karena 30.000. kalah harga. Tetap kalah harga gitu. Ya tapi kan kayak gitu jadinya opsi-opsi klien-klien, calon-calon klien yang misalnya punya budget terbatas pasti akan pilihnya yang mungkin belum tersertifikasi, nggak jelas, bahkan nggak punya pendidikannya. Itu. Sedangkan kita yang muda-muda baru start ingin mencari portofolio tapi kliennya juga nggak ada. Sedangkan orang-orang yang udah paham gitu ya, budgetnya juga ada buat hire arsitek, pasti hire yang senior. Nah, di situ sebenarnya gue appreciate kalian. Sebenarnya dicarikan honorarium. Iya. Honorarium nggak sekedar uang ya. Iya. Karena arti katanya penghormatan, Honor, ya. honor kan. Ya. Ya berarti kita cari yang menghargai profesi kita, yang menghargai kita dong gitu. Nah, penghargaan itu akan muncul ketika arsitektur itu menjadi perbincangan di masyarakat. Gimana caranya? Ya, yang makanya gue appreciate kalian. Yeah. Ini kan salah satu caranya kita menjangkau masyarakat kan. Betul. Kenapa gue harus pakai arsitek? Iya. Kenapa gue nggak yang di Shopee aja tuh yang 5.000 per meter? Gitu kan? Shopee banget ya. Bener. Kayak nggak klik dapat gitu ya. Iya. Tapi pertanyaannya apakah dia menjawab kebutuhan yang jadi kalau teman-teman masyarakat siapapun terus merasa fee arsitek mahal terus pakai ke Shopee yang 5.000 per meter itu pertanyaan pertama yang perlu kalian tanyain, beneran ini mereka yang 5.000 itu akan menjawab kebutuhan? Itu 5.000 bikin rumah, bikin kandang gitu. Udah gitu biasanya reviewnya banyak karena yang mesen 1.000-an karena dihitungnya per lembar. Mesen 1.000-an. Gitu ya. Itu gue miris juga loh. Kalau misalnya hitungnya per lembar gue beliin ke Gramedia aja kali 1 rim ya. 500 lembar. Iya. Kan akhirnya bukan jumlah lembarnya kan. Betul. Tapi ide kita yang bisa yang tertuang di lembar-lembar itu. Iya. Bukan jumlah lembarnya. Berarti tadi kalau misalnya gue coba merikesnya gitu ya, bahwa problem itu adalah di bisnisnya menurut lo tadi ya, bagaimana? One off ya gitu ya. Apakah masalah ini sama kok di antara misalnya yang di Jakarta kah? Kalau selama ini kalau di Jakarta nih, tapi lo pernah narik ke sampai nasional, lo pasti melihat perbedaan dong gitu. Yes. Mungkin ya yang di Jakarta mungkin lawannya adalah Shopee gitu ya. Tapi apakah di daerah begitu kok? Enggak. Beda lagi. Apa masalahnya kira-kira? Jadi gini, ada di daerah yang kemudian misalnya gini, lo misalnya ngajuin even 5.000 ya, terus dihitung, oh luas tanah gue sekian, oh gue jadi bayar misalnya anggaplah 3 juta. 3 juta ini kan berarti berapa? 60 sak semen. Rugi dong saya. Oh. Iya. Jadi sangat
perhitungannya sampai kayak begitu ya kayak kalau di gitu. daerah Nah, gitu ya. dengan demikian makanya tadi gue menyampaikan salah satunya ketika arsitektur jadi perbincangan masyarakat, mereka tahu apa yang mereka cari dengan arsitektur. Itu kan tanpa itu sebenarnya kita nggak akan dapat honor yang semestinya gitu. Nah, oleh karenanya banyak ketika kemudian yang swasta mungkin gak menjanjikan, yang banyak terjadi di beberapa tempat itu mengandalkan proyek pemerintah. Di daerah ya. Yes. Di daerah artinya menjadi arsitek itu proyek-proyek lebih banyak atau bisa mengandalkan proyek-proyek dari pemerintah kalau di daerah gitu ya. Iya. Dibanding yang swasta kayak di kota-kota besar lah ibaratnya gitu ya, Pak. Betul. Oke. Berarti kan isunya di mana? Ekosistem. Nah, di situ IAI harus masuk lagi. Gitu. Berarti kan kita gimana? Kita bikin ekosistem yang yang proyek pemerintah tetap jalan dan situasinya baik, kita bisa bersaing atas basis ide, gitu. Tetap kita ngomonginnya karya kan. Betul. Tapi apa iya selamanya kita mengandalkan pada proyek pemerintah? Maka kita perlu bangun ekosistem baru yang bukan hanya proyek pemerintah. Tentu proyek pemerintah selalu menjadi ruang kita untuk aktualisasi ya, karena di daerah ya. Even Di Jakarta juga ya, beberapa proyek. Ya bahkan ada yang bikin burung itu kan aktualisasi betul. karena pakai uang negara. Iya. Maksudnya secara anggaran lebih secure. Oke. Gitu. Lebih pasti lah Lebih ya. pasti. Ada kepastian di situ. Kan, Iya, gitu. benar. Itu harusnya kita lihat sebagai peluang juga gitu. Tapi mungkin jangan-jangan bukan satu-satunya. Maka gimana cara kita bikin ekosistem? Terus kita perhatiin nih, Jakarta kenapa bisa jalan? Bali kenapa kita jalan? Bali bisa jalan karena emang itu ekosistemnya didorong dari kebutuhan, permintaan, ya kan? Lo kalau nggak begitu lo nggak akan jadi Bali. Dan itu cara lo preserving Bali. Walaupun kali ini mungkin gue agak khawatir juga. Akhirnya kok ada yang masuk ke Bali dengan cara-cara yang malah merusak Bali ya gitu. Betul. Tapi ini another case ya, gitu. Nah, kalau Jakarta atau Bandung kenapa bisa ini? Ya mungkin karena ekonominya juga gede, baik gitu ya. Tapi ada satu tools yang sebenarnya menurut gue berpengaruh, yaitu kalau dulu di Jakarta lo kalau mau bikin IMB harus punya SBP, harus dipakai arsitek. Iya. Iya. SBP. Gitu. Jadi lo izin, lo dipastiin itu harus ada arsitek. Sebenarnya itu kan negara hadir untuk memastikan semua bangunan yang dibangun itu melindungi semua yang pakai. Gitu kan ya? Sesuai standar lah. Sesuai standar. Gitu. Iya. Nah itu tapi di sisi bisnis membuat ekosistemnya gue butuh arsitek. Gitu. Iya. Nah makanya tadi gue ngomongin PP 15 turunannya undang-undang arsitek, salah satunya membicarakan lisensi di setiap provinsi. Dengan demikian ekosistemnya kita mulai bangun. Gue sempat dengar ya tentang lisensi ini ya. Jadi bahwa setiap daerah itu ya ibaratnya kayak arsitek dari Jakarta gitu nggak semena-mena mengerjakan proyek di daerah. Salah satunya. Jadi kalau gue bahkan ya ada kerjaan di tempat lain di daerah lain, gue ngajak collaborate teman-teman di sana. Arsitek lokalnya. Iya. Dan di situ sebenarnya kita exchanging ideas juga kemudian. Gue dapet sesuatu in return, mereka juga mungkin jangan-jangan di sisi deliverable yang biasa kita lakuin di kantor juga ini standar nyariku begini ya gitu misalnya. Itu jadi menurut gue mutual lah ya, dua belah pihak terima manfaat. Kalau tapi kayak saya mungkin karena perspektifnya anak baru ya calon. Cuma maksudnya banyak banget yang seumuran misalnya milenial atau Gen Z, banyak yang misalnya lagi saatnya nih mencari arsitek gitu. Tapi mungkin yang dari perspektif saya sendiri banyak alternatifnya akhirnya yang dicari oleh calon-calon klien yang belum mengerti seberapa penting arsitek ya. Yang ngertinya cuma arsitek tukang gambar. Biasanya akhirnya terjunnya orang memilih yang design and build biasanya. Yang sedangkan secara profesi kan sebenarnya kurang etis gitu untuk desain and build. Akhirnya banyak orang yang milihnya kontraktor aja atau desain and build aja. Kita kan maunya langsung tukang aja betul. Makanya Indomie laku di Indonesia. Karena praktis banget ya. Praktis banget. Iya, the whole thing in one pack.
Iya. Sedangkan kita yang baru-baru mulai justru sedang mencari portofolio, itu mungkin agak sulit. Gini, sebenarnya design and build nggak dilarang, tapi kalau secara kontrak sebaiknya dipisah. Oh ya. Gitu. Jadi lu punya kontrak desain sendiri, build sendiri. Nah, tapi pertanyaan, kalau seandainya desain and build itu menjadi pilihan, maka pertanyaan pertama yang perlu kita tanyain ke diri kita, kalau gue dihadapin satu pilihan, gue ngedesain ini, tapi keuntungan gue berkurang, lu ngebelain mana? Enggak sih, gue yang untungnya nggak berkurang. Kalau bisa, kalau bisa ya. Itu kan manusiawi banget ya. Banget gitu. Tapi kan gini, kita tahu juga perjalanan desain kan. Waktu desain kita tahu, oke, kita mikir gini. Terus ada perubahan di tengah jalan. Oke, gue mau gimana nih? Gue ngebelain desain gue tetap bagus, atau gue ngebelain berangkas gue keisi. Nah itu kan pertanyaan etis. Benar-benar. Sehingga banyak juga yang memilih untuk menjaga itu tadi ya, karyanya. Itu, gue ngejaga karya gue deh. Supaya benar-benar terbangun dengan baik, gitu ya. At the end of the day kan reputasinya lu kan ada di situ kan. Iya. Gue kerikman deh. Soalnya kalau dia ngedesain dengan sepenuh hati sampai akhir, sampai selesai, sampai serah terima kunci gitu. Oh itu gitu kan? Itu kalau point of view-nya dilihat dari tadi. Mungkin banyak orang atau mungkin beberapa profesi, misalnya teman-teman juga kayak melihatnya, kok lo maruk sih gitu, semua lo ambil, padahal enggak gitu. Bisa jadi dengan perspektif yang tadi, oh iya juga ya, ternyata sebenarnya gue tuh mau menjagain ini supaya sampai jadi. Nah, kalau itu kan akhirnya yang perlu dijaga. Gimana cara lo jaga itu tapi itu mungkin pertanyaan pertama yang ditanyain ke kita. Kalau begini, maka yang mana yang gue belain? Nah, kalau kita ngomongin profesi arsitek, tentu akhirnya lo ngomongin enggak desain yang bagus, yang ngasih manfaat paling gede dong. Bukan nggak semata ngasih keuntungan paling gede. Jadi kan, nah di situ kita membedakan benefit sama profit. Kalau profit hanya sekedar duit uang, yang masuk, ya. Benefit, kalau benefit tuh beyond. Bisa nggak cuma sekedar value uang itu tadi ya. Menurut gua gitu. Akhirnya bisa melihat at the end kan portfolio gitu kan. Untuk bisa lo bersustain ke depannya gitu kan. Iya. Nah, kalau gue balikin sedikit ya. Yang di daerah itu. Akhirnya mereka ada yang gini, masyarakat kita tuh kan biasanya kalau kepentok dulu baru sadar, oh iya ya, ternyata kalau pakai arsitek tuh lebih baik ketimbang gue langsung ke tukang gitu misalnya. Ya gitu. Harus nyoba dulu. Salah dulu gitu ya. Iya sih. Tapi apa ibu begitu selamanya. Nah, kalau misalnya dengan cerita yang gue sampaikan tadi yang kita usahain, itu mungkin nggak terlalu sering muncul di ruang publik. Maka pertanyaannya, lo akan nanya lagi, apa manfaatnya IAI buat gue? Ya, buat para profesi ini. Arsitek ya. Akhirnya, kita nyiapin ekosistem itu loh. Kan kayak gini, itu kayak ada kalanya kita take for granted kan, kayak udara gitu. Ya kita nafas aja, ya gue nafas gitu. Tapi once kemudian dia limited, terus kita pakai nafas yang lain, iya ternyata gue nafas itu gue butuh yang kayak begini, gitu. Kurang lebih itulah gambarannya. Jadi kalau itu gue keliling ditanyain, jadi buat manfaat IAI buat gue tuh apa? Nah, sekarang gue tanya misalnya, lo bisa netapin honor lo 100 rupiah, itu base-nya apa? Iya, jadi pasar. Bingung nentuin ya kalau nggak ada pasar. Dulu jangan-jangan sebenarnya itu kan ekosistem yang kita siapin nggak sih? Iya. Justru itu yang harusnya jadi semua, jadi artinya sebagai regulator ya, bisa jadi bagian dari itu. Iya, ada peran itu ya. Sehingga kita yang tadi yaitu mau berprofesi terus memanfaatkan, ternyata secara tidak langsung akhirnya ujungnya akan ketemu dengan apa yang kita butuhkan juga gitu. Iya, kan? Betul. Nah ada kalanya emang lu nggak langsung nyadar, kayak tadi makanya gue menganalogikan udara. Kita nggak langsung nyadar, oh gue butuh udara. Tapi once lu limited ke batas akses lu ke udara, oh iya gue butuh udara ya.
Nah itu kita butuh bersama-sama. Nah ini kan tempat kita ngumpul memperjuangkan itu kan. Betul. Mungkin kalau dari saya ada pertanyaan, mungkin mewakili teman-teman lagi supaya aman. Tapi emang banyak sih yang nanya. Bahkan aku kan aktif di sosmed. Kadang suka liatin juga kan dari sosmednya YAI Nasional atau YAI Jakarta. Itu selalu banyak pertanyaan terkait seberapa penting sih menjadi anggota atau aktif di YAI atau ngurus STRA. Biasanya banyak orang yang berpendapat karena harus PPAR atau S2 itu kan harus ngeluarin biaya lagi, biayanya juga nggak murah. Habis itu ngurus kepengurusan ada biaya lagi, ada iuran lagi segala macam. Sedangkan kita sibuk di birokrasi untuk ngumpulin portofolio dan ibaratnya mulai berkarya atau magang itu kan juga sulit karena duitnya udah habis duluan gitu, modalnya udah berkurang. Nah itu sebenarnya bagaimana sih untuk teman-teman yang misalnya masih muda, calon-calon arsitek baru mau lulus apa segala macam, dia tuh sebenarnya stepnya itu diharapkannya seperti apa supaya bisa jalurnya menjadi arsitek? Oh, kalau jalur arsitek sebenarnya udah clear lah ya. Udah clear ya. Jalur arsitek 5 tahun, kalau enggak 5 tahun terus magang itu kerja ya. Plus 2 ya. Magang plus 2 tahun. Kerja digaji maksudnya gitu. Jadi jangan bukan kerja Rodi. Gue bikin gue clarify jadi. Nah, tapi boleh nggak gue balik pertanyaannya? Kalau tadi stepnya udah clear, selanjutnya kan lo tanya kira-kira apa yang YAI bisa YAI bisa jadiin apa nih? Kalau gue balik, lo berharap apa sih dari YAI? Nggak, itu justru pertanyaan perlu gue lontarkan, karena akan jawabannya seharusnya menjadi pernyataan. Oke, gue akan ikut ngurusin atau gue enggak. Kalau lo nggak merasa butuh apa-apa, ya udah kan gue nggak butuh apa-apa kok dari YAI. Ya udah, lo mungkin nggak ikut ngurusin. Tuh. Kalau tadi yang gue jelasin kita bikin ekosistem. Hari ini nih gue nggak berpraktik dengan yang idealnya gue harapin. Maka gue harus perjuangin nih. Gitu kan? Maka YAI begini dong. Ya udah, gue kasih lo ruang yuk. Lo mau ikut beresin nggak? Sesuai dengan ide yang ada di kepala lo. Komunal ya gitu, jadi bareng-bareng ya. Jadi nggak sendirian. Nggak sendirian gitu. Nah, ini kebutuhan banyak orang juga gitu. Professionnya. Nah, angkatan kita mungkin cara berpikirnya beda sama lo gitu. Jadi kita mungkin ngelihatnya bisa jadi berbeda. Gue nggak mungkin langsung straight melihat, oh iya ini penting. Seperti halnya lo langsung lihat, oh ini penting gitu. Nah, kenapa nggak kemudian lo ngarepin apa sih? Terus kalau yuk kita bareng-bareng yuk. Artinya orang untuk bisa masuk dalam satu wadah yang tadi ini karena memang sebenarnya lo butuh apa sih dari ini untuk supaya lo berpraktek tadi lebih ideal, lebih nyaman, lebih inilah ya gitu ya. Makanya tadi gue nyampein ini bukan kita mengabdikan sesuatu ke masyarakat, nggak ngomongin kita dulu yuk. Jadi justru kita subjek tadi itu ya dan objek juga mungkin di dalam ini sehingga kita tahu bahwa karena gue butuh ini, jadi gue mau nyemplung nih di asosiasi untuk bisa membantu apa yang gue butuhin tadi gitu kan. Betul. Jadi lo juga nggak bisa mengharapkan orang lain untuk menyelesaikan itulah ibaratnya gitu ya. Tapi lo sebagai orang yang mungkin bisa berkontribusi untuk tahu karena ini yang gue butuhin dan teman-teman gue butuhin gitu ya. Kurang lebih gitu. Nah akhirnya tapi tentu enggak nih, tapi kita nggak egois pada kebutuhan gue doang ya. Ternyata sama nih. Ternyata gue harus mikirin juga yang ini gitu misalnya. Baru kita bisa ngomongin, oh iya ya ini kita ngomongin buat masyarakat ya. Yes. Ini ya kalau tadi kita udah lihat ya di daerah ada perbedaannya tadi terhadap arti proyek-proyeknya yang terhadap pemerintah. Kemudian di daerah di kota mungkin proyek-proyek bisa swasta gitu ya kok. Dengan perbedaan ya kebutuhan antara di mana arsitek itu berada gitu ya. Ini kan berarti ada regulasi yang kira-kira harus mengakomodir semuanya, benar nggak sih? Iya. Ya kan? Harus, wajib. Dan ya ini harus wajib untuk bisa rumah buat semua. Nah, itu. Lo sebagai calon kandidat ini ya, gue langsung tanya aja. Gue sampai lupa ngomongin rumah dong. Nah, artinya gini, kalau gue bisa bayangkan bahwa rumah ini misalnya lo adalah akan menjadi kepala rumah tangganya lah gitu, kepala rumahnya kan. Berarti kan kebutuhan anggota rumah itu banyak banget kan, gitu. Yes. Ya kan? Yeah.
once lo kepilih, apa yang kira-kira yang pertama lo lakukan terhadap rumah lo ini gitu? Oke. Kita ngomongin kebutuhan kan? Yes. Gue nggak akan bertindak seolah-olah gue paling tahu, gue tahu isi kepala lu, dan gue nebak, oh lu butuhnya ini. Begitu juga ke teman-teman yang lain, misalnya Rikman dan Yani. Terus gue once gue nebak, kalau salah, kan gue kayak sotoy kan, gitu. Nah jadi gue lebih menyukai pendekatan yang bottom up. Oke. Yuk kita ngomongin nih, kita butuh apa nih gitu. Kita list, baru kemudian kita bisa penuhi semua nggak? Kalau butuh semua, ya udah kita kejar semuanya, gitu kan? Tapi kalau nggak bisa kita penuhi semua, oke, berarti kita harus bikin skala prioritas ya. Yang mana duluan nih? Sepakat lagi. Panjang nggak ya? Mungkin kayak panjang ya. Tapi gini, kita tahu apa yang harus kita capai dalam waktu pendek. Tapi apa yang kita bisa lakuin bareng-bareng gitu. Nah, tapi gue menyukai yuk kita pikirin bareng-bareng yuk gitu. Gue nggak pengen jadi orang yang paling sotoy. Gue tau lah semuanya gitu. Gue mungkin emang lu udah lumayan nyemplung lama ngikutin ini, mungkin secara pola kebayang. Tapi jangan-jangan ada yang belum gue petakan juga, dan di situ gue nggak mau menjadi seolah-olah yang paling tahu. Artinya nanti pada saat ketika lo jadi pemimpin ini gitu, berarti kan lo harus punya tim ya. Artinya tim ya untuk mengetahui tadi yang lo bilang bottom up tadi gitu kan, berarti lo harus tahu orang-orang yang akan ya kita bareng-bareng lah ya. Betul. Jadi buat gue ya bersama-sama sih. Jadi gue justru pengen menekankan pada komunalitasnya kayaknya gitu. Jadi kayaknya bukan masalah Ariko jadi ketua IAI deh gitu. Gitu ya. Menurut gue. Iya. Gitu. Ya gue mungkin akan bertindak sebagai fasilitator atau mungkin katalisator for some untuk hal tertentu. Tapi pertanyaannya kita mau kemana sih sebenarnya? Justru pertanyaan itu buat kita semua kan akhirnya gitu. Rumah ini kan bukan cuman kayak Ariko pengen jadi ketua, tapi pertanyaannya kita mau ngomongin IAI kayak gimana ya? Kita mau bikin rumah yang kayak gimana sih? Kayak gimana ya gitu. Dan yuk kita bawa, kita lihat, kita mulai diskusiin gitu. Dialog menjadi menurut gue penting. Gue mempercaya itu sih. Jadi sebenarnya yang gue maksud bottom up sebenarnya dialog gitu. Kita ngomongin lu yang belum butuhin apa ya gitu. Tapi ada kalanya tentu kita harus tanya. Tapi ada kalanya mungkin lu sebut aja gitu. Bukannya dulu kemerdekaan itu karena anak-anak muda pengen ngerebut kemerdekaan ya. Jadi ada kalanya udah kita rebut aja sih. Iya. Wow. Bagus analogi. Analogi keren ya. Masuk Pak Eko. Masuk. Nih, rumah tadi ya. Gue seneng ketika lo menganalogikan bahwa ini adalah wadah yang kalau kita ngomongin rumah kan pasti nyaman. Nyaman buat semuanya. Kita butuh ruang-ruang yang sesuai kebutuhan yang orang di dalamnya, ya kan? Yes. Gue butuh kamar ini, mungkin Rikman butuh kamar ini, tapi dalam satu wadah rumah tadi itu kan. Gue melihatnya juga bahwa wadah sebagai IAI sebagai rumah para arsitek di dalamnya ini kan nanti akan berinteraksi bukan antar kita doang di dalamnya. Iya dong. Wajib. Apalagi kita keluar ini kan benturannya banyak gitu. Ya ke orang yang akan memakai kita lah, gitu ya, menggunakan jasa kita. Ada juga yang ke regulatornya, ke orang yang mengatur ini bahwa pemerintah lah ya. Iya, pemerintah gitu. Ini kan berarti ada beberapa stakeholder ya di situ ya. Terus banyak banget. Iya kan, pasti belum dengan orang yang mau membangunnya. Pokoknya gue yakin banyak banget ya kok. Yes, betul. Lo sebagai nanti pemimpin rumah itu gitu, asik. Lo udah bisa membayangkan, mungkin juga lo udah tahu karena ada pola yang berulang dari dulu gitu ya. Apa yang paling berat menurut lo ketika menjadi pemimpin sebuah rumah ini gitu? Nah, kalau boleh gue nggak nyebut paling berat ya. Gue nggak pengen bilang ini nggak berat. Nggak berat juga sih. Ini berat juga sebenarnya. Berat juga sih gitu. Tapi mungkin gini, kalau gue boleh ucap sebagai sesuatu mungkin yang belum kita lakukan. Nah, adalah gini, kita pernah bertanya nggak sih berapa banyak arsitek Indonesia yang ke dunia? Arsitek Indonesia yang masuk ke dunia. Yang go internasional. Iya. Itu
hitungan jari lah mungkin ya. Hitungan jari. Dan itu karena hitungan jari sebenarnya seperti anomali dong. Karena kita ada berapa puluhan ribu arsitek di Indonesia gitu. Kok cuma hitungan jari. Iya. Sehingga kita belum ada sistem yang memungkinkan kita bisa promote arsitek dan arsitektur Indonesia sampai ke luar negeri. Iya. Iya dong. Keren, tropical. Justru itu. Gua kalau ngomongin konten arsitek dan arsitektur Indonesia, aku nggak ragu ya. Dia pasti jualannya oke dong, gitu dong. Keren. Ya kan. Nah, maka ada yang belum kita sentuh menurut gua. Padahal pintu kita praktek lintas batas ditandatanganin 2005, 19 tahun yang lalu. Tapi kita tuh belum pernah. Tapi kita selalu ngomong, ada arsitek itu datang ke sini, arsitek. Kenapa nggak kita yang sana gitu ya? Misalnya, gitu. Gue pernah jadi local partner satu arsitek asing, kemudian jadi architect of record ya gitu. Jadi terus termasuk kemudian gue jadi salah satu konsultannya misalnya Cesar Pelli gitu. Proyeknya dia yang ada di Jakarta, gue ngikut ngintilin terus belajar. Oh gila, dokumentasinya dia begini ya gitu. Tapi nah pertanyaannya gini, kalau kita selalu melihat ada banyak arsitek yang luar yang kedatang ke Indonesia, kapan kita keluar? Maka jangan-jangan kalau dulu kita kan selalu dekat sama Kementerian PUPR, itu akan terus dekat by nature buat Tapi jangan-jangan kita udah mulai mungkin intens sama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Parekraf. Sehingga nggak cuman hitungan jari yang mendunia. Gue yakin kita, even di meja ini, kita punya semua modal untuk mendunia. Gue yakin. Ekspor karya, ekspor arsitek Indonesia, ekspor karya ya. Nah makanya sebenarnya ketika ngomongin promosi, mulai dari bagaimana kita membuat masyarakat membicarakan arsitektur sehingga paham kebutuhan nyari arsitek, sampai ngomongin yuk kita cross border yuk. Pintunya dibuka 2005 loh. Iya, udah lama gitu ya padahal ya. Ini lo biarin kebuka terus nih, lo nggak lewat-lewat. Mau lewat. Dan itu mungkin nggak banyak yang tahu kalau pintu itu udah kebuka kok. Nah, berarti belum banyak yang ngolah. Nah, menurut gue itu bagian yang akan mulai kita rintis. Gue nggak yakin bisa selesai dalam satu masa kepengurusan. Tapi setidaknya langkah dan fundamentalnya udah kita siapin, gitu. Gue keinget ya. 2000, gue lupa ya, antara 2000 something lah ya. Gue ikut undangannya yang ngadain tuh ke Dubes Spanyol, ngomongin Antonio Gaudi. Dia ngomongin ini Gaudi gini loh, terus arsitekturnya Gaudi gini gitu. Jadi dia sebenarnya seolah-olah promoting si Gaudi udah ada juga anyway kan pada saat itu. Tapi sebenarnya yang dilakukan apa? Enggak, dia lagi promoting tourism ke Spanyol. Melalui arsitektur. Gaudi. Nah, kita kenapa nggak pikiran hal yang sama sih? Iya. Legend-legend juga di Indonesia kan keren-keren semua. Banget kan, gitu. Keren. Ketika kemudian misalnya, gue ambil contoh, gak banyak yang kenal Werbo kan, sampai Masyori ke situ. Iya. Betul. Kita punya banyak banget yang tradisional keren-keren semua. Itu jadi gini, kita ngomongin apa yang bisa kita bawa sampai kemanapun, A sampai Z kayaknya penuh daftar. Ada di Indonesia. Benar. Potensinya besar banget. Kenapa kita belum? Nah itu kan jadi pertanyaan. Berarti ada yang belum kita sentuh. Gue nggak bilang semua berat. Gue nggak bisa bilang ringan. Tapi kayaknya ini salah satu yang perlu. Yuk kita pikirin yuk. Jadi ketika ngomongin promosi nggak cuma tadi ngomongin proyek pemerintah atau rumah lagi, lo ngejar proyek rumah karena itu kayaknya paling dekat. Jangan-jangan lo ngejar proyek rumah, gimana Bangladesh? Who knows? Marketnya jadi bisa meluas ke lintas negara tadi itu ya. Kalau sekarang itu kayak lu privilege banget sih, lu kok bisa punya proyek di Vietnam sih gitu misalnya gitu ya. Gue ngarepin satu saat, gue yakin nggak di satu periode pengurusan apabila amanah itu ke kita, tapi satu saat kita akan tiba pada masanya, proyek lu di Vietnam gimana, itu udah kayak obrolan biasa aja. Asik.
Sampai ke situ gitu. Gue juga nggak pernah membayangkan bahwa iya ya, kenapa kok kita ngincer yang proyek-proyek ada di sini aja? Iya, gitu. iya. Sementara lo bisa ke sana selama mungkin juga gue rasa itu butuh IAI sih. That's the point. Itu makanya kita butuh rumah bareng-bareng yang jadi perjuangan kita bareng-bareng. Ya. Gitu. Justru kalau buat gua lu mimpi, iya gua mau Ya, silakan lah mimpi bilang. bisa sampai iya. kemana aja gitu kan. Tapi tanpa itu kan lu nggak tahu apa yang mau lu kejar kan? betul. Gitu. Ya. Ya itu poin gua sih. Akhirnya bisa tahu gitu ya bahwa ada selama ini kita hanya ngobrolin soal apa yang sekarang Iya. yang ada dekat kita, padahal potensi itu bisa Potensi besar kemana-mana. banget ya, besar Betul. banget, Dan besar mungkin itu juga jangkauan yang bisa dilakukan oleh si rumahnya sendiri, which is IAI, untuk bisa mengantarkan orang-orang yang dalam rumah itu bisa sampai ke sana gitu ya kok. Iya. Well, itu semangatnya sampai kayak Indonesia emas kali ya. Kayak kita kan kalau ngomong 2045 lah ya. Sekarang patokannya Ya, beberapa orang. 100 tahun, 1 abad 100 tahun, Indonesia. Iya, 2045 berharap bahwa ya tadi yang apa yang Ariko bilang mungkin bisa sampai ke sana gitu. Dan itu akan melalui beberapa pengurusan. Justru gini, Pengurusan. 2045 mungkin kita udah mulai set down. Berapa umur kita saat itu kalau kita masih ada umur? Duh, berapa ya? Tapi generasinya dia kan, generasinya dia yang Iya, sebenarnya iya, akan iya. terima hasilnya gitu. Yes. Nah, dalam kaitan itu sebenarnya, gue berharap mungkin kita nggak bukan yang jadi penerima langsung manfaat yang kita itu kan akhirnya. Iya. Tapi harusnya generasi lu akan terima manfaat. Tapi ini lagi-lagi nih, ini bukan perjuangannya. Ini bukan Lu mengenai doang. Ariko, Iya, bukan mengenai iya, Ariko. iya. Ini kita yuk bareng-bareng yuk. Iya. Tapi tanpa Perjuangan mimpi bersama, itu, ya. kita nggak akan kemana-mana. Ya, jadi artinya ketika lo melihat sekali lagi karena Ariko akan sebagai salah satu kandidat yang sekarang, bahwa ini adalah peluang ketika lo bersama Ariko ini adalah perjuangan lo bersama-sama. Yes. Gue bukan cuman lo menaruh beban itu ke Ariko, udah bayar kok lo urus ya, tolong sampai rumah ini jadi gitu, enggak gitu ya. Tapi jangan dong. iya, tapi artinya lo berkontribusi, lo bisa membantu memikirkan karena kebutuhan itu bukan di Ariko doang gitu. Karena ini bukan cuma ngomongin kebutuhan Ariko, tapi kebutuhan teman-teman dari Semua. banyak sekali gitu. Mungkin berbagai generasi atau berbagai tempat gitu ya kok. Menurut gue gitu. 100 tahun itu kan ya tadi ya, mungkin ya gue udah mulai milih-milih lah, gue mungkin ya kalau gue masih ya paling yang di rumah yang nggak terlalu banyak gerak. misalnya gitu ya, Iya, kenapa enggak gitu? atau kan? ya gue beli ya gue pikir lah proyeknya, gue nggak ngoyo kayak dulu, kayak ngoyo kayak sekarang gitu saya. Tapi Apa pesan-pesan untuk Masih calon ada arsitek? arsitek Sebagai pesan-pesan buat calon arsitek yang masih kuliah atau baru lulus, arsitek-arsitek muda yang baru praktek setahun 2 tahun. Ya. Pesan-pesannya apa? Karena kembali lagi tadi kan kita diskusi, mungkin kita berapa generasi yang ke depan yang akan Nikmati ya. akan berpartisipasi gitu. Iya, dan itu mungkin gelanggang lu berikutnya kan gelanggang Iya, kalian. iya, kan? betul. Gini, karena berikutnya gelanggang kalian, jadi penting buat teman-teman untuk tahu tantangan kalian itu apa. Karena gue yakin betul tantangan kalian beda dengan tantangan kita hari ini. Gue ngambil contoh. Setuju. Kita udah ngomongin AI nih. Teknologi udah beda. Teknologi udah beda, ya. iya. Betul. Kalau dulu kan kita masih nggak pakai gabisan, kita masih Pakai kan tas kalkir ya? kalkir, terus ngeket kan. Iya. Kayak betul. Berikutnya lo ngeprom lo. Iya. Prom ya, render otomatis. Nah, pertanyaannya kan tantangan lo tuh beda. Kalau dulu kita bersaing kan sama majalah kan, Sama koran. sama koran. Iya. Apalagi kalau klien lu ibu-ibu, Iya. ya kan? Mas, nih majalah ini cakep majalah nih. ini. Pokoknya gini aja gitu. Berikutnya Kalau kan lo udah kayak gitu ya. Udah kayak gitu. Lalu berikutnya lo ngadepin tantangannya tuh udah AI yang bisa generate sekian banyak, sehingga lo harus tahu tantangan apa yang akan kita, teman-teman muda tuh harus tahu tantangan apa yang kalian akan hadapin di kemudian hari. Terus harus tahu juga lo harus nyiapin Harus apa ya. gitu. Yes. Nah, lagi-lagi nggak bisa sendirian, Betul. dan lagi-lagi lo nggak bisa di luar gelanggang. Lo harus ada di situ karena Yes. lo yang membangun Iya, tempat untuk lo hidup sendiri gitu ya. betul. Pada saat itu jangan-jangan gue udah nggak di gelanggang.
Well, artinya sekarang pun lo untuk berusaha buat teman-teman yang muda-muda kayak ya di generasi ini untuk bisa mulai Tapi kok generasinya dia, gue sekelas lo. Iya, Sekelas. Gue sekelas lo. Semua mohon kelas. maaf disclaimer, teman sekelas belum berarti teman seangkatan ya. Ini harus dikasih garis bawah. Disclaimer. Iya, disclaimer. Ada bintang. Cuman sekelas doang. Beda angkatan cuy. Oke, well, ini kita udah di ujung podcast. Gue udah bisa melihat itu the whole thing ya. Mungkin tadi ada beberapa yang lo coba untuk buka perspektif-perspektif yang mungkin gue dan Rickman sendiri gitu ya melihat bahwa ya karena memang lo akan menjadi calon pemimpin rumah ini gitu, jadi lo udah bisa melihat bahwa ini masalah yang berat, gak cuma sendirian, harus dikerjakan bersama-sama. Dan lo berharap juga bahwa teman-teman yang nonton podcast ini gitu ya, kalau bisa mau bersama-sama ya you vote him gitu kan, kurang lebihnya Ya dong. Mohon doa dukungannya kakak-kakak. Bukan lagi. Oke, Arifan terima kasih banyak Thank you. sudah sharing Thank you di banget, podcast Pak kita. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di Manado Insya Allah. Oktober Insya Allah. bulan depan. Oke, Rikman udah cukup ya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.